Shalom, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 8 yang saat ini berada di rumah. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kita, mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Bapak percaya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sekalipun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, artinya kita masih belajar tatap muka melalui video ini. Tidak bisa belajar tatap muka di dalam kelas, tapi Bapak percaya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Jadi anak-anak Bapak kelas 8 supaya memperhatikan video ini dengan baik. Sebelum kita melanjutkan video ini, ada hal-hal yang akan Bapak sampaikan supaya anak-anak Bapak di rumah tetap diperhatikan dan dipersiapkan. Yang pertama, jangan lupa menyiapkan Alkitab. Supaya ketika kita baca Alkitab, anak-anak Bapak di rumah tinggal membukanya. Yang kedua, jangan lupa sediakan alat tulis, yaitu pena dan buku. Supaya anak-anak di rumah tetap mencatat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran ini. Supaya minggu depan diberikan tugas, anak-anak boleh menjawab dengan baik. Yang ketiga, tetap tonton video ini sampai selesai supaya bisa mengerti dan memahaminya. Materi kita di pertama ini dalam bab 1, judulnya Apa Itu Iman? Terdapat dalam buku di halaman 1 sampai 9. Jadi kita akan menjelaskan di bab 1 ini apa itu iman. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau angkat pujian buat Tuhan yang judulnya Jangan Menyerah. Bapak harap anak-anak di rumah, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
percaya. Sekarang kita masuk dalam doa. Kita sudah angkat pujian. Mari sama-sama kita berdoa. Sekalipun anak-anak Bapak lagi di rumah, tetap kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pujian kami berkata, jangan menyerah dalam segala hal. Kami tahu Tuhan, ada hal-hal yang perlu kami hadapi ke depan. Tapi kami percaya Engkau akan menolong menyertai kami. Anak-anak kami hari ini akan menerima pembelajaran Tuhan. Kami juga rindu Tuhan tetap menolong mereka, supaya mereka boleh mengerti video pembelajaran ini dan mereka boleh memahami dengan baik. Berikan mereka kepintaran, bahkan tetap kami berdoa berikan mereka kesehatan. Kami percaya mereka boleh memahami video pembelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengucap syukur berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang berbicara tentang apa itu iman. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak mau menjelaskan tentang kompetensi dasarnya, yaitu memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Adapun tujuan pembelajaran kita, Bapak berharap yaitu siswa mampu mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab tentang iman dan pengharapan di dalam Kristus dan mampu menjelaskan konsep Alkitab tentang iman dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi iman itu adalah dasar. Jadi inilah fondasinya. Inilah dasar orang percaya. Jadi orang percaya harus memiliki iman. Anak-anak Bapak kelas 8 sekarang harus mengerti dan memahami bahwa iman itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi nanti kita belajar kembali ya, apa itu iman? Bagaimana iman bisa bertumbuh dalam kehidupan kita? Sebelumnya kita akan melihat video ini. Bapak harap anak-anak Bapak yang di rumah menyaksikan dengan baik, mengutip hal-hal yang penting ya. Inilah harapan, inilah iman itu dari video yang akan kita lihat. Let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Let's go, Matt. Let's go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. There you go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. It's not even funny, dude. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go to the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That away, Brock. You keep coming. There you go.
It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm by out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. Hours are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. It's gotta be 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Nah, kita sudah melihat video yang tadi. Brock Kelly ini memang merasa di dalam pertandingan kalah. Belum bertanding sudah merasa tidak mampu, merasa lemah. Ini yang perlu kita ubah, anak-anak Bapak yang di rumah. Yaitu kita harus terus berjuang, terus berusaha, jangan pernah menyerah. Artinya apa? Sekalipun tidak kita lihat kemenangan itu, tapi kita percaya kita mampu melewatinya. Inilah harapan kita. Siapa sih yang gak mau berharap menang dalam pertandingan? Semua berharap menang. Semua berharap yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Tetap berusaha. Imani bahwa apa yang kuharapkan itu bisa berhasil. Inilah iman itu. Nah, kita melihat dulu pengertian iman di dalam perjanjian lama. Iman menurut perjanjian lama, dalam perjanjian lama, kata iman digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika seorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar. Jadi ini iman, ya. Jadi ada rasa percaya diri kepada seseorang. Jadi kita pun seperti itu. Ini kita pun harus beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi iman itu ada rasa kepercayaan diri. Percayakan semuanya ke dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Nah, kita akan belajar dalam bahasa Ibrani-nya di dalam perjanjian lama. Jadi, perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani ya. Nah, awalnya adalah bahasa Ibrani. Nah, kita belajar ada 5 pengertian iman di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, emunah. Artinya
kesetiaan. Kata ini digunakan dalam kitab Habakuk 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi ada kesetiaan sampai akhir. Ada kepercayaan yang dia miliki, itu iman menurut emunah. Yang kedua, kal berarti menjadi teguh, mapan, setia, dianggap teguh, dianggap benar atau percaya. Jadi ini iman menurut Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Yang ketiga, aman. Aman berarti memegang teguh janji. Yang keempat, bataks. Digunakan dengan kata depan bets menjadi bet bataks, yang artinya percaya kepada, bersandar kepada. Jadi ada kepercayaan kepada seseorang, bersandar kepada seseorang. Yang terakhir adalah ehas. Ehas artinya menyembunyikan diri atau mencari perlindungan kepada orang yang dipercayai. Jadi dalam Perjanjian Lama kita bisa lihat di sini adalah ada rasa kepercayaan kepada seseorang. Ya, artinya tidak menekankan aspek pengetahuan atau pemahaman, tetapi lebih menekankan pada keyakinan dan perasaan atau bersifat rasa percaya. Ini dalam Perjanjian Lama pengertian iman. Kita akan melanjutkan. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam iman menurut Perjanjian Baru. Jadi kalau iman menurut Perjanjian Lama tidak menekankan aspek pengetahuan atau pemahaman, tapi lebih menekankan pada keyakinan dan perasaan. Jadi sifatnya itu rasa percaya doang, ya. Rasa kepercayaan, bersandar kepada, percaya kepada, tadi itu pengertian dari bataks. Jadi salah satunya adalah emunah juga. Sekarang kita masuk dalam iman menurut Perjanjian Baru. Kata iman dalam bahasa Yunani, jadi ingat, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa yang pertama. Jadi kata iman dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat. Kata kerjanya adalah percaya. Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara manusia atau umat atau seseorang dengan Allah yang dipercayainya. Dalam bahasa Yunani digunakan kata pistis. Nah, pistis ini dalam bahasa Yunani artinya apa? Artinya adalah percaya tanpa ragu. Percaya tanpa ragu itu artinya adalah kita percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Atau percaya kepada seseorang tanpa ragu. Ya, jadi ketika Yesus melayani di bumi, dia sudah menjelaskan bahwasanya tentang iman. Ya, nanti kita bahas seperti apa iman yang dijelaskan oleh Yesus. Percaya kepada dewa adalah objek dari rasa takut, bukan karena percaya. Jadi kata pistis kalau digunakan untuk menggambarkan hubungan pribadi antara seseorang dengan Allah. Kepada Allah itu yang mencakup segala segi kehidupan, bukan kepada dewa ya. Jadi bukan kepada patung. Jadi iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Artinya ada gambaran hubungan. Ya, hubungan antara kita umat manusia dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus masih melayani di dunia, Yesus mengajar dengan berbagai perumpamaan. Jadi banyak dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus sana banyak menjelaskan tentang perumpamaan, menjelaskan sesuatu hal. Salah satu ajaran Yesus tentang iman, ini kita bicara tentang iman, kepada orang banyak yang mengikutinya adalah dalam Matius 17 ayat 20 berkata seperti ini, tentang biji sawi ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Perhatikan ya, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dijelaskan di sini adalah perumpamaan bagaimana iman itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu seperti wijen, lebih kecil dari situ ya. Jadi kalau kita masuk Bapak tunjukkan gambarnya. Jadi kecil ini ketika dia ditanam bertumbuh. Dijelaskan dalam Wikipedia adalah biji sawi ini adalah bisa sebesar, ini sejenis sayuran ya,
Jadi semua jenis sayuran yang terbesar adalah pohon ini, padahal dari biji. Nah, Tuhan rindu kita punya iman. Nah, anak Bapak sekarang sudah mengerti apa itu iman tadi, seperti yang disampaikan dalam Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman itu harus kita miliki, ya, supaya apapun persoalan, apapun tantangan dari luar, dari keluarga, kita bisa mampu menghadapinya. Jadi iman yang benar akan terbukti pada kehidupan pribadi yang dekat dengan Allah. Seorang dapat beriman kepada Kristus apabila mengenalnya melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi makanya dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Allah. Ya, ini. Oleh karena itu benarlah kata firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kita gimana bisa Pak Sam timbul iman? Iman bisa timbul ketika kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Di sini dibutuhkan hubungan yang baik dengan Allah. Komunikasi yang baik dengan Allah. Kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, ya. Nah, ada yang poin yang kecil. Nanti kita ada poin yang gede, iman itu dinamis, iman itu adalah anugerah. Kenapa? Karena iman adalah pemberian Allah kepada manusia. Siapa? Kita manusia berdosa. Dianugerahkan berdasarkan hikmat kasih karunia untuk melakukan kehendak Allah. Pertumbuhan iman sangat tergantung pada hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Karena iman hanya akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan kesetiaan menaati ajarannya. Jadi iman itu akan bertumbuh, ya, dalam kehidupan kita. Pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi dalam poin ini berkata, iman adalah anugerah. Sebenarnya Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mau nggak kita menerima itu? Mau nggak kita menghidupkan iman itu? Ya, seperti keran, kalau kita matikan keran, dia akan mati airnya. Tapi kalau kita hidupkan, airnya akan mengalir ke bawah. Artinya apa? Kalau iman kita terus mati, padahal sudah dianugerahkan secara cuma-cuma, kita nggak pergunakan dengan baik, maka iman itu lama-lama akan mati. Ya, iman itu akan lama akan mati. Jadi kita harus punya iman. Yang poin yang kedua, iman itu dinamis. Artinya apa? Sejati dan terus-menerus bertumbuh, karena kehidupan yang taat dan dekat kepada Allah itu yang menumbuhkan iman itu. Jadi iman yang dianugerahkan Allah kepada manusia bersifat dinamis, namun tidak dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa respon manusia sendiri. Jadi nggak bisa, sekalipun dikasih iman secara cuma-cuma, tapi kita hanya diam, tidak bergerak, karena dinamis itu harus bergerak. Dinamis itu harus terus bergerak. Jadi kalau iman kita mati, tidak kita gerakkan, maka iman itu nggak akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Akan seperti biji sesawi, nggak ada gunanya. Tapi kalau iman itu terus kita tumbuhkan, biji sesawi itu akan bertumbuh seperti pohon yang besar, sayuran yang terbesar disampaikan dalam Alkitab. Ya, artinya apa? Iman itu harus kita responi, harus kita terus gerakkan dalam kehidupan kita. Selain relasi pribadi dengan Allah, manusia juga perlu membangun relasi sosial dengan sama orang beriman dalam persekutuan, doa, dan membaca Alkitab, serta relasi sosial dengan masyarakat di sekitar. Jadi orang-orang di sekitar kita pun bisa menumbuhkan iman kita ketika orang-orang itu memberi informasi yang baik, melakukan yang terbaik, dan kita pun terus menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi dibutuhkan iman yang dinamis, ya. Supaya apa? Supaya iman itu terus hidup. Dinamis itu hidup. Dinamis itu adalah bergerak. Nah, jadi Bapak yakin, Bapak harap anak-anak Bapak yang kelas 8 saat ini yang sudah mempelajari tentang iman, mari kita berdoa terus ya kepada Tuhan supaya hubungan kita dengan Tuhan baik. Imani. Contohnya kamu ada suatu persoalan, contohnya mau pintar, aku mau Tuhan juara 1 di kelas. Bagaimana caranya? Selain berusaha, kamu juga harus terus imani. Aku yakin juara. Aku yakin juara. Aku yakin juara. Jangan menyerah. Tadi seperti itu tadi. Gak usah lihat kiri kanan. Ditutup matanya kan supaya apa? Supaya jangan dia melihat kelemahan orang lain. Sainganku kuat. Apa aku kuat? Jangan dilihat seperti itu. Tapi yang diperhatikan adalah terus bertumbuh. Karena iman itu dinamis. Ya. Jadi sekian, terima kasih dari Bapak.
Bapak harap kalian mencatat hal-hal yang penting. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Jadi Bapak harap minggu depan Bapak akan berikan tugas dan Bapak akan tetap dampingi dalam aplikasi Zoom. Anak-anak tetap melihat dengan baik, catat videonya dengan baik, ketika hal yang penting dicatat, supaya ketika kita minggu depan dalam Zoom, anak-anak ketika Bapak tanya sudah mengerti ya apa itu iman. Jadi itu aja, biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Berkati anak kami di rumah. Pembelajaran ini bisa meneguhkan hati mereka, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.